Pak Hamid, Anda ini sebenarnya mendapatkan bisikan dari mana atau tahu dari mana sehingga Anda bisa menuliskannya dengan apa ya? Kena kata orang ya. Dan kemudian dimuat di kompas.com dengan judul yang juga sangat menggelitik, melecehkan daya nalar pejabat. Anda bisa menceritakan idenya dari mana, Pak? Idenya itu dari pengalaman empirik. Kalau Anda melihat ke belakang, sudah berapa kali terjadi pemasungan akal sehat para pejabat kita di Republik Indonesia. Mari kita lihat contoh kasus. Mungkin Anda masih segar ingatan ketika seorang menteri agama berbicara di depan publik bahwa ada onggokan mata emas batangan di prasasti batu tulis yang bisa melunasi utang negara. Anda bisa membayangkan sebuah statement pejabat yang benar-benar tidak mencerminkan akal waras kita. Bagaimana mungkin pada saat itu 1.500 triliun utang negara, ada orang yang mengatakan ada emas batangan di bawah tanah, dan kalau Anda konversi emas waktu itu 250.000 per gram. Untuk membayar 1.500 triliun, kita butuh 6.000 ton emas batangan. Kalau Anda konversi dalam angkutan ketika itu, dengan asumsi truk 4 ton, ya, dengan panjang 5 meter, maka kita harus deretkan truk-truk itu dengan 10 roda, mulai Kebayoran Baru sampai HI, dan tidak ada spasi lebih dari 1 jengkal. Dari sini saja kan kita belajar dari pengalaman. Nalar ini di mana kira-kira? Tiba-tiba di tengah jalan minggu lalu ada deklarasi pakai apa lagi itu? Styrofoam, Pak. Ya, styrofoam menyumbang 2 triliun rupiah. Logika sederhana saya pakai. Kalau ini orang menyumbang 2 triliun rupiah, berapa banyak uangnya? Angka berapa banyak ini saya logikakan lagi. Dari mana dia dapat? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian, ya, bagaimana pajaknya? Semua ini bergelayut di pikiran saya 1 minggu terakhir. Dan ada lagi rentetan kejadian pada saat saudara-saudari kita kena musibah di Palu dengan likuifaksi dan di NTB dengan bencana alam, ada lagi konglomerat yang datang mendeklarasikan akan membangun 1.500 unit rumah cuma-cuma, baik di Palu, 1.500 di NTB. Dan belum pernah sedengar kawan-kawan pers memuatnya bahwa itu telah terbangun sampai hari ini. Jadi buat saya, ini semua mencederai akal sehat saya. Sebagai insan university, saya agak terganggu secara intelektual. Karena itulah saya menulis apa adanya. Itulah latar belakangnya. Baik, Pak. Terganggu secara intelektual karena itu mencederai akal sehat. Ini diksi yang menarik sekali. Dan pertanyaan berikutnya, mengapa selalu berulang? Iya, selain selalu berulang, ya, juga ada persoalan yang mendasar. Kenapa selalu harus diupacarakan dan melibatkan pejabat? Apakah itu pusat, apakah itu daerah, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itulah mengapa saya mengatakan ini pencederaan akal sehat para pejabat kita. Pak, tetapi kan begini, secara niat baik itu tentu saja tidak
salah. Dan antara niat baik dengan akal sehat dan realitas terlampau jauh bedanya. Ya. Bisa dikorelasikan? Bisa. Kalau Anda sekedar niat baik, ada potensi yang Anda mau pakai disertai keikhlasan untuk menyumbang. Tetapi kalau Anda mengatakan dan memberi janji yang sudah tidak masuk akal sehat, Anda memberi janji di publik hanya kepentingan publisitas Anda. Itu sudah salah. Sudah salah. Pak, tetapi kan begini juga ya. Yang akan diberikan hibah itu mengapa percaya begitu saja? Sampai saat ini kami belum dapat jawaban langsung dari Profesor Eko Indra Heri. Dari awal saya tidak masuk akal. Dari awal tidak masuk akal. Dari awal saya tidak masuk akal. Baru aja saya ada kesempatan mau menulis. Karena saya menunggu mana pencairannya kan? Iya. Sudah 2-3 hari tidak ada pencairan, sudah diupacarakan, dan sebagainya dan seterusnya. Menghebohkan seluruh negeri. Kemudian COVID datang, mestinya kalau ada langsung diberikan. Tapi kan tidak ada. Oleh karena itu saya tergelitik menggugah. Dan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan kecuali menulis. Ya saya menulis lah itu. Pak, mengapa juga narasi yang terbangun di publik itu rata-rata positif, Pak? Boleh dibilang 80% positif, apalagi mohon maaf yang memberikan itu kan saudara kita dari etnis Tionghoa, sehingga boleh dibilang ini seperti ada apa ya, bukan glorifikasi, tetapi ini justru mempererat kita semua sebagai sebuah bangsa yang sangat beraneka ragam ini. Lihat suasana batin rakyat Indonesia di tengah himpitan pandemi COVID. Ya, ekonomi terseret jalannya, faktor psikologis, keterbatasan gerak, tiba-tiba ada orang yang menawarkan pesona, mau meringankan beban, maka segala keterhimpitan itu dibuka seperti air bah. Waduh, ada ini. Secerca harapan. There is a light at the end of the tunnel. Suasana batin itu yang ada, maka semua orang rame-rame mengatakan, welcome, Anda adalah pahlawan bangsa ini, dan seterusnya, dan sebagainya. Ini masalah psikologi bangsa yang terhimpit oleh berbagai deraan, antara lain deraan pandemi COVID. Psikologis batin. Psikologi, suasana batin masyarakat kita. Oke. Ya sama dengan sumbangan membangun rumah di likuifasi Palu dengan NTB, langsung menyambutnya semua. Karena waktu itu anak-anak bangsa kita ya berada dalam situasi desperate karena gempa bumi, karena likuifasi dan sebagainya. Sekarang saya selalu menggunakan analogi ya, bahwa di tengah keterhimpitan kita karena pandemi, ketakutan, kalau ada orang yang ngomong untuk keluar dari pandemi, maka kita harus minum baygon campur bedak purol, itu pun cenderung kita percaya. Karena kita mau keluar dari himpitan. Apalagi kalau ada yang menjanjikan 2 triliun kan. Suasana batin, keterhimpitan, yang membuat orang euforia manakala ada memberi janji.